Oke, slide-nya sudah terlihat di kalian? Sudah, Ibu. Oke. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan ini ini adalah pertemuan ke-6. Jadi di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang materi gerak melingkar. Jadi selama ini pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas mekanika ya. Jadi mekanika itu terbagi atas dua, yaitu kinematika dan dinamika. Jadi di mana yang selalu kita bahas adalah tentang gerak yang terjadi pada lintasan yang lurus. Jadi gerak kinematika maupun dinamika yang kita pelajari pekan-pekan sebelumnya itu selalu membahas tentang gerak dalam lintasan yang lurus. Sedangkan untuk materi ini kita akan masuk ke dalam pembahasan di mana geraknya itu bukan lintasan lurus lagi, tapi lintasannya adalah lintasan yang melingkar atau lintasan yang berbentuk lingkaran. Jadi bentuknya seperti ini. Oke, ini kenapa ini? Oke ya, sorry. Ini sepertinya masalah. Oke, lalat ya ternyata. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran. Oke, jadi contoh yang bisa kita ambil di mana gerak itu lintasannya berbentuk lingkaran itu seperti ya lintasan di mana bumi mengelilingi matahari. Jadi orbit bumi mengelilingi matahari itu bentuknya sebenarnya tidak lingkaran sempurna ya, tapi bentuknya sedikit elips dibandingkan bentuk lingkaran. Namun ini dapat kita gunakan sebagai bukti bahwa gerak itu juga bisa terjadi secara melingkar. Salah satunya juga kalau saya tidak tahu ini ya sudah ada di zaman kalian atau tidak ada. Tapi biasanya ada dalam satu lingkaran ya, ada motor yang bergerak secara melingkar dalam lingkaran tersebut. Itu salah satu contohnya. Terus gerak roller coaster juga itu bentuk gerak melingkar, sama dengan biang lala juga seperti itu. Kalau kalian pergi ke taman bermain atau kemana gitu, ada yang biang lala yang berbentuk lingkaran, itu juga masuk dalam gerak melingkar. Ya, selain itu gerak melingkar juga sebenarnya terjadi dalam inti suatu objek atau suatu massa gitu. Jadi gerakan atom mengelilingi intinya itu masuk juga, bisa dikatakan juga sebagai gerak melingkar karena lintasannya hampir berbentuk seperti lingkaran. Oke, jadi di dalam gerak melingkar, gerak melingkar itu terbagi dua. Jadi ada gerak melingkar beraturan, satu, terus ada gerak melingkar berubah beraturan. Atau dinamika rotasi benda tegar. Jadi untuk gerak melingkar beraturan ini sama ya seperti gerak lurus. Di gerak lurus itu juga ada gerak lurus beraturan dan ada gerak lurus berubah beraturan. Kalau di gerak melingkar beraturan itu, kalau gerak lurus dia kecepatannya yang konstan, kalau di gerak melingkar beraturan itu putarannya konstan. Jadi berapa putaran yang terjadi setiap detiknya itu selalu sama gitu. Sedangkan untuk gerak melingkar berubah beraturan itu, atau yang kita biasa namakan sebagai dinamika rotasi benda tegar, itu putarannya tidak konstan. Jadi ada perubahan putaran yang terjadi. Itu untuk gerak melingkar. Oke, di gerak melingkar ada dua besaran yang kita perlu tahu gitu. Jadi ini tidak pernah kita bahas di gerak lurus karena dua besaran ini tidak diperlukan di gerak lurus. Jadi dua besaran ini hanya berlaku di gerak melingkar dan yang kita kenal dengan nama periode dan frekuensi. Jadi mungkin kalian sudah sering dengar ya, dalam fisika periode itu diberi lambang T, jadi lambangnya T atau T besar dan satuannya second. Jadi hampir sama sebenarnya sama waktu, tapi waktu biasa dilambangkan sebagai T kecil dan satuannya sama-sama second. Nah, tapi arti dari periode dalam gerak melingkar itu adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu benda untuk menempuh satu kali putaran. Jadi berapa yang dibutuhkan, berapa waktu yang diperlukan oleh benda tersebut untuk menempuh satu putaran ini. Jadi satu putaran ini berapa gitu. Jadi misalnya untuk satu putaran dia memerlukan waktu 1 detik atau 8 detik, itu yang disebut periodenya. Waktu yang diperlukan oleh benda untuk menempuh satu kali putaran atau satu kali melingkarnya berapa waktu yang diperlukan. Itu untuk periode. Yang kedua ada yang namanya frekuensi. Frekuensi ini kita beri lambang F kecil
dan satuannya hertz atau biasanya disingkat jadi Hz. Hertz itu sama saja dengan sepersecond. 1 per detik atau sepersecond. Jadi kalau kalian biasa dengar satuan hertz itu sebenarnya sama saja dengan 1 per second. Jadi frekuensi ini diartikan sebagai banyaknya putaran yang dapat dilakukan oleh satu benda dalam selang waktu 1 detik atau 1 second. Jadi kalau yang tadi tuh 1 putaran berapa waktunya untuk periode, kalau frekuensi ini 1 detik berapa kali putaran yang terjadi. Jadi dalam 1 detik berapa putaran yang bisa terjadi. Apakah 8 atau misalnya dalam 1 detik bendanya berputar sebanyak 10 kali, berarti frekuensinya adalah 10 Hz. Tuh. Bedanya frekuensi dan periode. Jadi kalau periode dia menanyakan waktu yang diperlukan untuk 1 putaran, frekuensi dia membahas tentang berapa putaran yang terjadi dalam 1 detiknya. Jadi kalau secara matematis periode itu bisa kita tuliskan seperti ini, T-nya itu sama dengan 1 putaran per berapa kali putarannya terjadi per 1 second, atau berapa, ini kalau untuk 1 second ya, atau berapa detik gitu. Misalnya kalau soalnya bilang 40 second berarti sini 40 second, dan begitupun seterusnya. Jadi ini kita bisa tuliskan ya, 1 per N itu sebenarnya sama saja dengan 1 per F. 1 per N itu sama dengan 1 per N ini. Ini sebenarnya sama saja dengan 1 per F gitu. Jadi berapa putaran yang kebalikan dari F-nya, berapa putaran yang terjadi dalam 1 second-nya. Jadi bisa saya tuliskan seperti ini, T-nya itu sama dengan 1 per F. Terus di sini F-nya itu kebalikan dari periodenya. Jadi kalau T sama dengan 1 per F, F-nya itu sama dengan 1 per T. Jadi kalau T-nya tadi satuannya second, F-nya itu satuannya 1 per second. Jadi jadi saling kebalikan antara periode dan frekuensinya. Oke, ini contohnya ya, kita langsung saja ke contohnya supaya lebih jelas. Oke, jadi dalam waktu 40 second, sebuah benda dapat mengitari lintasan melingkar sebanyak 8 kali. Jadi dalam waktu 40 second bendanya itu bisa berputar sebanyak 8 kali. Dia berputar sebanyak, ini lintasannya sudah acak-acakan. Oke, jadi berapa periode dan frekuensi benda tersebut? Jadi dalam waktu 40 second dia berputar sebanyak 8 kali, yang ditanyakan berapa periode dan frekuensi benda tersebut. Kita tahu bahwa periode itu berapa waktu yang diperlukan untuk 1 kali putaran. Kita ketahui di sini kalau 40 second dia berputar sebanyak 8 kali. Jadi kalau kita mau cari untuk 1 kalinya berapa second, ya tinggal bagi saja 40 dibagi 8. Jadi 40 dibagi 8 adalah 5 detik atau 5 second. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk setiap 1 kali putaran, bendanya memerlukan waktu 8 detik untuk berputar. Itu untuk periodenya. Sedangkan untuk frekuensinya, ya kalian tinggal bagikan saja. F sama dengan 1 per T. Jadi 1 dibagi 5 second. Atau F-nya itu sama dengan 0,2 Hz. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk dalam 1 detik, bendanya ini hanya berputar sebanyak 0,2 kali. Jadi tidak sampai 1 kali. Dia berputarnya hanya 1/5-nya. Atau hanya 0,2 kali. Tidak sampai 1 kali putaran untuk 1 second-nya. Karena kalau untuk 1 putaran dia memerlukan 5 second atau 5 detik. Itu contoh untuk periode dan frekuensi. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan antara kelajuan linear dan kecepatan sudutnya. Jadi di gerak melingkar itu walaupun namanya melingkar, tapi tetap ada kelajuan linear yang bekerja pada benda tersebut. Jadi kelajuan linear ini sama saja ya dengan kelajuan lurus. Jadi selain ada kelajuan linear pada bendanya, di situ di bendanya juga bekerja atau ada kecepatan sudut yang bekerja pada bendanya. Oke, kelajuan linear seperti biasa kita lambangkan sebagai V, atau yang biasa kita ketemu di kinematika kemarin. Ini kelajuan atau kecepatan. Tuh, kita lambangkan sebagai V. Terus kelajuan linear ini diartikan sebagai hasil bagi panjang lintasan linear yang ditempuh dalam selang waktu tempuhnya. Oke, jadi hasil seperti biasa ya, F-nya itu sebenarnya sama dengan S per T. Jadi ini adalah panjang lintasan.
panjang lintasan per waktunya. Konsepnya juga sama seperti itu untuk gerak melingkar. Jadi untuk gerak melingkar, dia mencari berapa panjang lintasan. Misalnya ini ada karet, kita bentuk lingkaran seperti ini, dia mencari berapa panjang lintasan si karet ini gitu. Per berapa waktu yang diperlukan untuk menempuh panjang lintasan tersebut. Oke, kalau untuk dalam bidang lingkaran seperti ini untuk mencari kelilingnya berapa? Ada tahu rumusnya apa? Ada yang tahu? Oke, halo. Ya, Bu. Keliling lingkaran, ada yang tahu? Rumusnya keliling lingkaran. 2 PR, Bu. Oke, keliling lingkaran 2 PR ya. Aduh, hampir saja saya. Oke, jadi untuk keliling lingkaran ini misalnya ada karet, terus karetnya kan awalnya karet itu kalau kita diamkan saja bentuknya lingkaran ya, sampai akhirnya kita gunting karetnya, terus kita lebarkan itu karet menjadi melintang secara linear. Jadi itu ada panjangnya, maka panjangnya itu kalau diukur dengan penggaris itu sama dengan hasil kalau kita mengukurnya menggunakan rumus 2PR atau 2Pi dikali jari-jarinya. Jadi kalau untuk mencari kelajuan linearnya, kita bisa menggunakan rumus panjang lintasan karena dia lingkaran berarti 2PR per waktu tempuhnya atau periodenya. Jadi P-nya di sini sama dengan 2Pi R per T. Oke, sorry. Ini berpindah dan lalot gitu. Oke. Jadi kita ketemu di sini kelajuan linearnya adalah 2PR bagi periodenya. Oke, untuk kecepatan sudut itu kita lambangkan sebagai bentuknya mirip seperti W seperti ini, tapi namanya ini adalah omega. Jadi ini lambang Yunani ya, jadi namanya disebutnya omega gitu. Kecepatan sudutnya itu diberi lambang omega dan satuannya radian per sekon atau radian sekon pangkat -1. Kalian mau pakai yang ini, pakai ini sama saja ya. Jadi radian per sekon itu sama saja dengan radian sekon pangkat -1. Untuk kecepatan sudut itu diartikan sebagai hasil bagi sudut pusat yang ditempuh dengan selang waktu tempuhnya. Oke, untuk lingkaran sudutnya berapa? Ada yang tahu sudut keseluruhan dari lingkaran? Iya, 360 derajat atau sudutnya 360 atau 2pi. Jadi untuk kecepatan sudut itu hasil bagi dari sudut pusatnya per waktu tempuhnya atau periodenya. Jadi masukkan karena dia lingkaran berarti 2pi per T. Oke, kita tahu T-nya itu sama dengan 1/F. Jadi kalau dia 1/T berarti dia adalah 1/T berarti dia adalah F gitu. Makanya di sini omeganya juga bisa dituliskan sebagai 2πf. Jadi 2pi per T atau 2πf itu sama saja. Tergantung nanti di soalnya dia memberikan nilai T atau dia memberikan nilai F-nya gitu. Kalian silahkan memilih antara keduanya. Oke, itu untuk kelajuan linear dan kecepatan sudut. Selanjutnya kita mau menghubungkan keduanya. Apa sebenarnya hubungannya antara kelajuan linear dan kecepatan sudut? Jadi untuk kelajuan linear dan kecepatan sudutnya itu bisa kita hubungkan. Kita sama-sama tahu ya kelajuan linearnya itu 2πr per T dan kecepatan sudutnya adalah 2pi per T. Oke, ini kalau kalian lihat ini sudah sama ini. Ini sama 2pi per T-nya. Jadi bisalah saya ganti, substitusikan nilai omega ini ke kelajuan linearnya. Jadi bisalah F-nya jadi 2pi per T-nya saya ubah jadi omega R. Jadi untuk kelajuan hubungan antara kelajuan linear dan kecepatan sudutnya kita peroleh di mana F sama dengan omega R atau kecepatan sudut dikali jari-jarinya. Iya. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini contoh untuk kelajuan linear dan kecepatan sudut. Jadi ada sebuah roda katrol, dia berputar pada 300 radian per menit. Jadi RPM itu adalah radian atau rotasi per menit. Jadi dia melakukan rodanya ini berputar sebanyak 300 kali selama 1 menit. Jadi yang ditanyakan adalah hitung frekuensinya, hitung periodenya, kecepatan sudut, dan kelajuan linearnya
dan kelajuan linear suatu titik pada pinggir roda dengan jari-jari roda katrol itu adalah 150 mm. Jadi yang mau ditanyakan adalah frekuensi, periode, kecepatan sudut, dan kelajuan linearnya. Oke, yang pertama adalah frekuensinya. Ada yang tahu kenapa frekuensinya bisa dapat 5 Hz? Oke, saya saja ya. Oke, sekali lagi kita ingat bahwa frekuensi itu adalah berapa putaran yang terjadi setiap 1 detik. Oke, bagaimana kita dapat dia 5? Kita di soal ini yang kita ketahui itu adalah berapa putaran yang terjadi dalam 1 menitnya. Jadi dalam 1 menit putaran yang terjadi dalam kasus ini adalah berapa? 300 putaran. Oke, 300 putaran. 1 menit itu berapa detik? 60 detik. 60. Oke, jadi 60 detik ya. 60 detik. Nah, yang ditanyakan berarti ada 300 putaran yang terjadi selama 60 detik. Kalau 1 detik, jadi putaran yang terjadi untuk 1 detiknya kalian tinggal bagi 300 dibagi 60. Dapatnya adalah 5. Jadi ini jawabannya adalah untuk frekuensinya sama dengan 5 Hz. Jadi kalian tinggal bagi saja 300 putaran. Untuk 1 menitnya itu adalah 300 dan untuk 1 detiknya itu adalah 300 dibagi 60 detik atau 5 Hz. Oke, gitu. Selanjutnya adalah periodenya. Periodenya adalah 0,2 second. Kalian langsung saja cari periode sama dengan 1/f. Jadi periode adalah 1/f, f-nya adalah 5, jadi tinggal 1/5 atau 0,2 second. Itu dapat periodenya. Selanjutnya, bagian C adalah omega atau kecepatan sudutnya. Oke, kalian ingat lagi rumus omega atau kecepatan sudut itu adalah 2pi/t atau 2pf. Kalian pilih saja ya mau yang mana, 2pf atau 2pt. Di dalam soal ini kita pakai 2pf. Jadi 2pi dikali 5 Hz, ya dapatnya 10 radian per second. Kalau kalian pakai 2pi/t, hasilnya juga akan sama, 10 pi radian per second. Oke, selanjutnya adalah kelajuan linearnya. Oke, kelajuan linearnya itu semuanya sama dengan 2. Kalian mau cari pakai 2pi/t atau 2pi/rf itu sama saja hasilnya dengan omega r. Jadi kalau lebih sederhananya, karena kita sudah ketahui nilai omeganya berapa, ya kita pakai omega r saja. Jadi omeganya 10 pi radian per second dikali r jari-jarinya atau r-nya. Jari-jarinya ini adalah 150 mm. Ini sama dengan berapa meter? Ada yang tahu? (150) 0,15. Oke, 0,15 ya. Oke, jadi kita ketahui jari-jari katrolnya adalah 0,15 mm. Jadi tinggal masukkan saja di sini omeganya tadi 10 pi dikali 0,15. Jadi dapatnya 1,5 pi meter per second. Ini untuk contoh kelajuan linear dan kecepatan sudut. Oke, sorry. Selanjutnya kita masuk ke gerak melingkar beraturan. Jadi ini gerak melingkar beraturan. Supaya gerak suatu benda itu lintasannya berbentuk melingkar dan gerakannya beraturan itu ada beberapa syarat yang perlu dimiliki oleh benda tersebut. Jadi yang pertama, bendanya itu tentu saja memiliki kecepatan dan kecepatannya itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lintasan benda tersebut. Jadi kalau lintasannya berbentuk lingkaran begini, terus ada jari-jarinya, maka kecepatannya itu selalu berbentuk tegak lurus terhadap jari-jarinya. Jadi baik di posisi manapun ya, misalnya ini posisi 1, di posisi 2 juga seperti itu, dia tegak lurus dengan jari-jarinya. Di posisi 3 pun seperti itu, kalau jari-jarinya di sini maka kecepatannya juga tegak lurus terhadap posisinya, terhadap jari-jarinya. Oke, itu untuk syarat pertamanya. Syarat kedua, di gerak melingkar, sigma F-nya, di gerak melingkar beraturan, sigma F-nya itu tidak sama dengan 0. Ini bedanya dia dengan gerak lurus. Jadi di gerak lurus beraturan itu sigma F-nya selalu sama dengan 0. Jadi
dia tetap berada dalam keadaan diam kalau dia memang diam, dan dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan jika tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut. Jadi sigma F untuk gerak lurus beraturan itu selalu sama dengan 0. Itu gerak lurus. Sedangkan untuk gerak melingkar, sigma F-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi ingat, sigma F pada gerak melingkar beraturan itu tidak sama dengan 0, tetapi dia sama dengan mv kuadrat. Oke, kenapa mv kuadrat? Itu akan kita bahas di slide setelahnya. Jadi sigma F yang mv kuadrat ini namanya adalah gaya sentripetal. Oke, saya tulis gaya sentripetal ya. Atau gaya yang selalu menuju ke pusat bumi. Bukan ya, karena ini kasusnya gerak melingkar ya. Ini adalah gaya yang selalu menuju ke pusat lingkarannya gitu. Itu untuk gaya sentripetalnya. Jadi dia mv kuadrat. Jadi supaya lintasannya tidak berbentuk lurus, harus ada sigma F yang sebesar mv kuadrat yang bekerja pada benda ini. Jadi gaya sentripetal ini yang menyebabkan lintasannya tidak lurus, yang akhirnya dia akan berbelok sehingga membentuk sebuah lintasan yang berbentuk lingkaran. Itu untuk sigma F-nya. Yang syarat ketiga, agar lintasannya berbentuk lingkaran, AS-nya atau percepatan sentripetalnya itu arahnya tegak lurus dengan kecepatannya. Jadi kalau kecepatannya di sini berarti selalu ada percepatan sentripetal yang menuju ke pusat lingkaran yang tegak lurus dengan arah kecepatannya. Karena ini gerak melingkar beraturan, AS-nya itu tidak akan menambah kecepatannya. Jadi kecepatannya akan tetap, kecepatan linearnya tetap, tidak ada perubahan di situ. Walaupun ada percepatannya, dia tidak akan menambah cepat putarannya. Kan konsepnya yang kita tahu di gerak lurus, kalau ada percepatannya, otomatis kecepatannya akan berubah. Tapi di gerak melingkar ini, percepatannya hanya berfungsi atau bertugas sebagai sesuatu yang membelokkan kecepatannya. Jadi harus ada percepatan sentripetal ini supaya lintasannya berbentuk lingkaran. Jadi dia yang membantu membelokkan arah gerak benda tersebut atau arah putarannya. Kalau tidak ada AS-nya ini atau tidak ada FS-nya, maka lintasannya akan tetap berbentuk lurus saja, sama konsepnya dengan gerak lurus beraturan. Oke, itu perbedaannya ya. Jadi ini salah satu contoh ya, misalnya kalian mengikatkan suatu bola pejal pada suatu tali, terus kalian putar-putarkan di atas kepala kalian. Lalu kalau kita terus memberikan gaya semakin lama, bolanya akan dipercepat sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dalam gerak melingkar beraturan, itu gayanya hanya membantu dia berbentuk kalau tangan kalian itu cuma membantu si bolanya itu untuk berbelok gitu. Jadi gayanya memang hanya gaya sentripetal yang membuat arah geraknya berbelok sehingga lintasannya berbentuk lingkaran. Oke, bagaimana kalau akhirnya si tali yang menghubungkan antara bola tersebut itu putus gitu. Jadi kalau talinya nanti putus seperti ini, sudah tidak ada lagi gaya yang menarik dia ke pusat lingkaran, sudah tidak ada gayanya ini. Jadi tidak ada juga AS-nya atau percepatan sentripetalnya, sehingga akhirnya si bola yang talinya putus itu akhirnya dia akan bergerak sepanjang garis lurus. Jadi lintasannya akan berubah menjadi lintasan lurus karena sudah tidak ada gaya yang menariknya lagi ke pusat lingkarannya. Jadi secara alamiah delta F-nya itu sama dengan 0 kalau tanpa tegangan tali. Jadi bendanya akan bergerak lurus dan tegangan tali itu yang kita berikan tegangan atau gaya yang kita berikan pada si tali atau tegangan talinya itu hanya akan menjadi gaya yang mengubah arah gerak benda tersebut supaya tidak lurus, supaya membelok. Jadi ada gaya tarik ke pusat lingkarannya. Oke, selanjutnya bagaimana mekanisme gaya yang bekerja sehingga lintasannya itu melingkar. Jadi bagaimana mekanismenya supaya lintasan yang dihasilkan oleh benda yang bergerak itu lintasannya jadi melingkar. Oke, sekali lagi kita tahu bahwa di gerak melingkar itu ada vektor kecepatan yang arahnya tegak lurus dengan jari-jarinya ini. Oke, P1. P2-nya juga tegak lurus dengan jari-jarinya. P3-nya juga seperti itu. Di posisi manapun, arah kecepatannya selalu tegak lurus dengan jari-jarinya.
Oke, selanjutnya yang kita tahu di gerak melingkar itu adalah ada percepatan sentripetal, di mana percepatan sentripetalnya itu tegak lurus terhadap kecepatannya. Oke, ini. Kalau kecepatannya ke sini berarti percepatan sentripetalnya yang menuju ke pusat lingkaran itu tegak lurus terhadap kecepatannya. Ada AS, di sini juga ada AS-nya, di sini juga ada AS-nya. Jadi di setiap posisi manapun itu selalu ada percepatan sentripetalnya yang tegak lurus dengan kecepatannya. Jadi kalau kita gambarkan keluarkan ya, terus gambarkan diagram bebasnya keluar dengan ini, kita bisa gambar V1-nya ke sini, kan ini kan benda yang sama sebenarnya. Oke, posisi V1-nya sini, di posisi V2 dia akan di sini. Tuh, ikut sama kan? Jadi ini adalah VY-nya. Sama, kalau V2 juga seperti itu, V3-nya ke sini. Begitu seterusnya, kalau kalian gambarkan dia dalam beberapa posisi. Ini FV-nya. Jadi V1-nya tidak selalu pada arah yang sama. Dia selalu V1 ke posisi selanjutnya itu arahnya selalu berubah karena adanya percepatan sentripetal tadi yang membantu membelokkan arah kecepatannya. Jadi fungsi dari percepatan sentripetal atau AS-nya itu hanya untuk membelokkan arah V-nya atau arah kecepatannya. Oke, ini kita mau cari bagaimana, kan tadi kita sudah ketemu ya, F-nya itu sama dengan mv kuadrat per R, berarti otomatis A-nya itu adalah V kuadrat per R. Bagaimana cara memperoleh, kenapa nilainya V kuadrat per R? Kita ketemu di sini. Oke. Jadi di sini ada suatu benda, bendanya berada pada posisi A, pada posisi B, dan pada posisi C. Jadi ada 3 posisi yang kita teliti di sini. A, B, dan C. Sudut yang terbentuk antara posisi A dan posisi B itu adalah alfa, dan sudut yang terbentuk antara posisi B dan C juga adalah alfa. Jadi sudut AB dan sudut BC-nya itu sama-sama dengan alfa, sama-sama alfa. Jadi besar sudutnya antara AB dan BC itu sama. Jadi di sini kita ingat arah kecepatan dari suatu benda dalam gerak melingkar itu tegak lurus dengan jari-jarinya. Jadi kecepatannya ke sini. Terus di sini juga kecepatannya tegak lurus dengan jari-jarinya. Jadi kecepatannya mengarah ke sini. Oke, sekali lagi kita di sini karena kalau kalian lihat di posisi F-nya itu, arah F-nya itu tidak pas di posisi sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita perlu memproyeksikan dia ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini kalau kita proyeksikan ke sumbu Y jadinya VY. Terus kalau kita proyeksikan ke sumbu X jadinya Fx. Oke, alfanya di sini. Jadi ini yang jauh dari sudut jadi V sin alfa. Nah ini yang dekat jadi V cos alfa. Begitupun untuk kasus yang sama seperti ini. Oke, karena di posisi C yang perlu kita perhatikan di posisi C, Fx-nya masih bertanda positif. Ingat ya, kita selalu sepakati bahwa yang ke kanan itu positif, yang ke kiri negatif, terus yang ke atas dia positif, dan yang ke kiri itu negatif. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Itu selalu kita sepakati. Ini kalau kita lihat, kalau F-nya kita proyeksikan ke Fx, dia masih ke arah kanan, dia masih positif. Tapi kalau kita proyeksikan dia ke sumbu Y, maka dia akan ke bawah. Makanya di sini arahnya jadi ke bawah, maka tandanya menjadi negatif. Oke, selanjutnya kita tinjau dia terhadap sumbu Y. Ini sumbu Y berarti di sini ya, karena dia bergeraknya searah sumbu Y. Jadi yang kita dapat AY-nya. Karena dia di sumbu Y, jadi percepatannya kita lambangkan sebagai AY. Jadi kalau kalian ingat di kinematika, A itu sama dengan V per T. Nah, atau delta V per delta T-nya. Oke, delta VY. Berarti kita amati kecepatan yang bekerja pada sumbu Y. Ada 2 ya kecepatan yang pada sumbu Y. Ada FY, ada minus FY. Oke, berarti kalau delta berarti kita kurangkan FY dikurang minus FY di sini. Makanya di sini jadinya 2 FY karena minus ketemu minus jadinya positif. Jadi 2 FY per delta T. Oke, FY. Sorry, koneksi saya unstabil. Oke. Fy karena dia jauh dari sudut berarti Fy-nya sama dengan F sin alfa. Kalau Fx-nya berarti dia F cos alfa. Kalian ingat ya, ini beberapa pekan yang lalu sempat kita bahas. Jadi di sini kalian masukkan Fy-nya adalah V sin alfa. Masuk delta T. Oke.
Jadi masih sama 2V sin alfa delta T. Berarti kita mau cari berapa waktu yang diperlukan dari posisi A ke posisi C. Itu kan yang kita cari. Jadi bisalah kita ganti di sini jadi TAC. Waktu dari posisi A ke posisi C. Jadi kita sudah ketemu satu persamaan AY. AY-nya sama dengan 2V sin alfa dibagi TAC. Oke. Oke, jadi tadi kita sudah dapat AY itu adalah 2V sin alfa per TAC. Dalam persamaan segitiga, kita ketahui bahwa untuk mencari jarak ini, SAB itu sama saja dengan jari-jari dikali alfanya atau sudutnya. Sama juga untuk BC juga seperti itu, jari-jari dikali sudutnya karena sudutnya sama. Maka kalau kita mau cari AC-nya, berarti sudutnya dikali 2, jadi 2 alfa. Makanya di sini jadi 2R alfa untuk delta SAC-nya. Oke. Oke, kita masukkan persamaan itu, delta SAC, ke persamaan jarak seperti biasanya atau perpindahan, di mana S-nya itu sama dengan P kali T. Makanya di sini kita masukkan V-nya, T-nya adalah AC. Dari situ kita bisa dapat nilai TAC-nya, ini TAC-nya. TAC-nya sama dengan delta SAC per V. Kita balikkan saja ya. Jadi kita dapat TAC-nya di sini adalah 2R alfa per V. Oke, jadi kita sudah dapat AY-nya yang ini, terus dapat TAC-nya. Sekarang kita substitusikan nilai TAC ke dalam AY-nya. Oke, kalau saya substitusikan nilai TAC ke AY jadinya seperti ini. Jadi AY-nya sama dengan 2 sin alfa per TAC. TAC tadi 2R alfa per V. Jadinya AY-nya itu sama dengan 2V sin alfa kali V per 2R alfa. Ini bisa saya matikan, V ketemu V jadi V kuadrat, sin alfanya turun, R-nya turun, alfanya juga turun. Oke ya. Oke, selanjutnya bagaimana kalau saya kecilkan sudutnya. Jadi yang pertama tadi kan sudutnya alfa di sini. Alfa ini juga alfa. Bagaimana kalau saya sempitkan posisi jarak antara AB dan BC? Jadi sempit seperti ini. Jadi alfanya mendekati 0. Sudutnya itu kita ubah menjadi sudut yang mendekati 0. Seperti ini. Gimana ini? Oke, sorry ya. Jadi dari sudut yang pertama alfa, selanjutnya bagaimana kalau sudutnya diperkecil sampai mendekati 0. Untuk kasus seperti itu kita bisa menggunakan persamaan limit alfa mendekati 0 seperti ini. Jadi V kuadrat per R sin alfa per alfanya itu kita limitkan. Jadi limit A mendekati 0 untuk V kuadrat per R sin alfa per alfa. Kita tahu ini konstan ya, tidak ada alfanya, jadi bisa kita keluarkan. Jadi V kuadrat per R, ini konstan nilainya, terus yang kita limitkan cuma sin alfa per alfanya. Oke, kalau kalian sudah belajar kalkulus, tentunya kalian juga sudah belajar tentang limit, di mana limit alfa mendekati 0, untuk sin alfa per alfa itu sama dengan 1. Jadi ini salah satu identitas limit, di mana limit X untuk limit trigonometri, di mana limit X mendekati 0, untuk sin X per X itu sama dengan 1. Cos X per X juga sama dengan 1, seperti itu. Jadi kalau ini alfanya mendekati 0 untuk sin alfa per alfa itu juga hasilnya sama dengan 1. Ini sama dengan 1. Makanya AY-nya tuh sama dengan V kuadrat R per 1 dikali 1 atau sama dengan V kuadrat per R. Jadi di sini kita sudah bisa ganti AS-nya, AY-nya jadi AS atau percepatan sentripetal. Jadi kita dapat nilai untuk percepatan sentripetalnya V kuadrat per R. Oke ya, sekali lagi saya ingatkan, kalau ada pertanyaan silahkan langsung saja dibuka mic-nya. Oke, saya lanjut ya. Untuk contoh percepatan sentripetal, di sini kita ada contoh. Jadi ada seorang pembalap mengendarai motornya mengitari suatu lintasan lingkaran yang diameternya 30 meter. Jadi ada pembalap
naik motor, jadi pembalap motor ya mungkin dia lagi balapan di Mandalika atau di mana gitu. Dia mengendarai motornya dalam lintasan yang berbentuk lingkaran yang diameternya 30 meter. Berapa percepatan motornya menuju ke pusat lintasan jika kelajuan motor tersebut 30 meter per second. Percepatan motor menuju pusat lintasan, berarti yang ditanyakan adalah AS-nya. Oke, jadi AS-nya rumusnya V kuadrat per R. Oke, dari rumus slide sebelumnya, F-nya adalah 30. R-nya adalah 1/2 dari diameternya atau 1/2 dikali 30 sama dengan 15. Jadi dapat di sini. V-nya silakan masukkan 30 kuadrat bagi 15. Oke, 30 kuadrat itu adalah 900. 900 bagi 15 dapatnya nanti adalah 60 meter per second kuadrat. Ingat ini percepatan jadi satuannya adalah meter per second kuadrat. Ini ya. Untuk percepatan sentripetal untuk contohnya. Selanjutnya kalau ada percepatan sentripetal harusnya ada juga gaya sentripetalnya. Oke, ini saya sudah bagikan slide dinamika ya. Jadi kalau kalian baca harusnya sudah sedikit mengerti tentang hukum-hukum Newton. Jadi ini masuk di hukum 2 Newton di mana hukumnya belajar tentang gerak suatu benda dan percepatannya. Di mana hukum 2 Newton itu bunyinya seperti ini, sigma F sama dengan M dikali alfa. Jadi bukan M kali alfa ya, M dikali A atau massa dikali percepatannya. Jadi untuk gaya sentripetal, berarti kalau dia gaya sentripetal berarti rumusnya jadi M dikali percepatan sentripetalnya saja. Jadi ketika sebuah benda bergerak melingkar, benda tersebut pasti mengalami percepatan. Ini ingat, dia bukan gerak lurus, jadi pokoknya kalau ada benda yang bergerak melingkar, walaupun melingkarnya beraturan, pasti dia punya percepatan. Namanya percepatan sentripetal yang membantu bendanya untuk membelokkan arah geraknya. Terus yang kedua, berdasarkan hukum kedua Newton, untuk membuat bendanya dipercepat itu harus diberikan gaya pada benda tersebut. Jadi untuk gerak melingkar itu kita sebut namanya gaya sentripetal atau gaya yang menarik si benda menuju ke pusat lingkarannya. Jadi untuk Fs-nya itu sama dengan MAS, ini massa, dikali dengan percepatan sentripetalnya, percepatan sentripetal. Jadi kalian tinggal masukkan massanya, masukkan tadi percepatan sentripetal, kita dapat V kuadrat per R. Jadi untuk gaya sentripetal itu sama dengan massa dikali V kuadrat per R atau jari-jarinya. Saya bisa ubah ini R besar karena dari tadi kita pakai R-nya adalah R besar. Bagaimana mengubah jari persamaan ini jadi ini? Jadi kita sama-sama tahu V-nya itu sama dengan omega R. Jadi bisa lah saya tulis seperti ini. Fs sama dengan M sama dengan, untuk kuadratnya berarti omega kuadrat R kuadrat per R. Silakan hapus, ini saling mematikan. Jadi makanya F-nya tinggal M omega kuadrat R. Ini. Itu untuk gaya sentripetal. Oke, kita masuk ke contoh 1 untuk gaya sentripetal. Oke, ini contoh 1 ya. Jadi ada sebuah benda 100 gram menempuh lintasan melingkar beraturan dengan kelajuan 3 meter per second. Jadi bendanya masanya 100 gram. 100 gram atau sama dengan 0,1 kilogram. Menempuh lintasan melingkar beraturan dengan kelajuan 3 meter per second. Jika jari-jari lingkarannya 40 cm, 40 cm berarti 0,4 meter. Berapa gaya sentripetal yang dialami benda tersebut? Jadi yang ditanyakan adalah gaya sentripetalnya. Silahkan masukkan rumus yang tadi kita peroleh. M kali V kuadrat per R. Masukkan M-nya sama dengan 0,1, V-nya sama dengan 3 pangkat 2, R-nya adalah 0,4. Ini kalau kalian hitung dapatnya percepatan sentripetalnya adalah 2,25 meter per second kuadrat. Oke. Oh sorry ya, ini bukan percepatan ya. Oke, sorry. Kita cari gaya ya. Oke, yang dicari adalah gaya sentripetal. Sorry, gaya sentripetal berarti di sini bukan meter per second kuadrat, tapi 2,25 kilogram meter per second kuadrat. Jadi 2,25 Newton. Nanti saya perbaiki slide-nya sebelum saya share ke Google Classroom.
Itu untuk contoh 1. Kita masuk ke contoh 2. Jadi contoh 2-nya seperti ini, silakan perhatikan gambarnya. Jadi ada sebuah benda masanya M, bendanya bermasa M, terus dia diikat pada ujung setas tali. Jadi dia diikat di tali ini tali. Terus ujung lain talinya itu diikatkan pada atap, diikat di sini. Jadi selain talinya diikat di atap, terus diikat pada benda bermasa M. Panjang talinya adalah L. Jadi bendanya kemudian diputar melingkar secara horizontal. Jadi secara horizontal di sini bentuk lingkarannya seperti gambar. Jadi akhirnya terlihat talinya itu bergerak mengitari permukaan berbentuk kerucut. Jadi ini kalau kita lihat gambarnya secara cepat ya, nanti lintasannya itu berbentuk kerucut seperti ini. Oke, ini biasanya dinamakan sebagai ayunan kerucut. Di sini yang ditanyakan adalah tentukan kecepatan dan periode putaran bendanya. Jadi yang mau dicari adalah kecepatan dan periodenya. Ini 2 yang akan kita cari. Oke, jadi untuk penyelesaiannya, lagi-lagi yang pertama kita harus selesaikan untuk menyelesaikan hal seperti ini adalah menggambar diagram bebasnya. Oke, ini adalah diagram bebas dari benda tersebut. Jadi ini bendanya masanya M, ada gaya berat yang bekerja M dikali G, terus ada gaya tegangan talinya T. Tuh. Jadi di T ini karena T-nya ini tidak betul-betul ada di sumbu X maupun di sumbu Y, makanya kita bisa proyeksikan dia terhadap sumbu X jadi TX dan terhadap sumbu Y jadi TY. Oke, ini tetanya di sini ya, tetanya dekat dengan sumbu Y-nya, berarti TY-nya yang nilainya T cos theta. Terus TX-nya yang jauh dari sudutnya itu nilainya T sin theta. Oke. Jadi kita sudah ketemu itu. Jadi kita amati benda ini dalam 2 sumbu. Pertama sumbu X, di mana sigma Fx-nya yang bekerja itu adalah sigma Fx-nya itu sama dengan mv kuadrat. Ingat, dia bergerak secara horizontal. Berarti ada di gerakan horizontalnya atau di sumbu horizontalnya atau di sumbu X-nya itu ada gaya sentripetal yang bekerja pada benda tersebut. Ingat lagi karena dia adalah gerak melingkar. Jadi selalu ada gerak sentripetalnya, gaya sentripetalnya. Jadi sigma Fx-nya itu sama dengan mv kuadrat, di mana gaya yang bekerja di sigma Fx itu hanya si ini, Tx. Tidak ada gaya lain yang bekerja di sumbu X-nya. Oke, jadi kita bisa tuliskan Tx-nya di sini sama dengan mv kuadrat. Masukkan Tx-nya berapa? Tx-nya T sin theta sama dengan mv kuadrat. Kita sudah dapat satu persamaan. Oke, selanjutnya kita tinjau di sumbu Y-nya. Untuk sumbu Y, dia kan bergeraknya horizontal ya. Jadi untuk gerak vertikalnya berarti dia sama dengan 0. Berarti sumbu Fy-nya ini sama dengan 0. Jadi kalian lihat kayak apa saja yang bekerja di situ, ada TY. TY-nya ke atas berarti dia positif ini. Terus ada gaya berat Mg. Mg-nya ke bawah berarti dia negatif. Berarti TY kurang Mg sama dengan 0. Kita pindahkan Mg-nya ke ruas kanan, jadi TY sama dengan Mg, di mana TY-nya itu sama dengan T cos theta. Makanya di sini T cos theta sama dengan Mg. Oke, kita sudah dapat persamaan kedua. Oke, jadi untuk menyederhanakan kita coba bagi persamaan 1 dengan persamaan 2. Saya bagi ya, T sin theta. Jadi saya bagi T sin theta sama dengan mv kuadrat per R bagi T cos theta sama dengan Mg. Oke, kalau saya bagi T-nya saling mati, M-nya mati. Oke, terus sin theta bagi cos theta itu tangen theta. Jangan tanya kenapa. Karena memang tangan theta itu sama dengan sin theta bagi cos theta. Terus ini jadi V kuadrat per RG. Tuh, dapat persamaan ini. Oke, ini kalau kita balik-balik, V-nya itu jadinya tinggal akar RG tangan theta. Jadi kita sudah dapat kelajuannya. Tadi kan yang ditanyakan kelajuan dan kecepatan dan periodenya. Kelajuannya itu. Jadi dapat V-nya sama dengan akar RG tangan theta. Jadi sebenarnya ini RG-nya kan masih dalam bentuk jari-jari ya. Jadi dia masih dalam fungsi jari-jari lintasan geraknya. Bagaimana kalau kita mau ubah R-nya ini jadi dalam bentuk V-nya ini dalam fungsi panjang talinya.
jadi L, bentuknya dalam L. Bagaimana kalau soalnya memerintahkan kita harus menyatakan R-nya ini dalam bentuk L. Jadi kita sama-sama tahu ya, sin theta itu sama dengan depan sudutnya R per miringnya. Jadi R per L. Jadi bisa kita tulis sin theta sama dengan R per L, di mana R-nya itu sama dengan L sin theta. Oke. Ya, sekarang kalau kalian mau mengubah bentuk fungsinya tadi jadi fungsi L, kalian tinggal masukkan nilai L, nilai kan tadi kita dapat ya, V sama dengan R G tangen theta. Oke, ini kita dapat. Jadi kalau kalian mau ubah, tinggal ubah R-nya jadi L sin theta ini. Jadi L sin theta, G tangen theta, itu kita dapat kecepatannya atau kelajuan linearnya. Oke, selanjutnya kita mau cari periodenya. Kita mau cari T-nya yang ini. Oke, jadi kita tahu bahwa V itu, kecepatan linear itu sama saja dengan kecepatan sudut dikali R. Oke, dan kecepatan sudutnya itu sama saja dengan 2pi per T. Oke, jadi saya bisa ubah lah V-nya di sini jadi 2pi per T dikali R. Oke, bisa ya? Jadi kalau kita mau cari T-nya, tinggal pindahkan T-nya ke ruas sebelah dan V-nya dipindahkan ke ruas kanan. Jadi 2pi ini harusnya jadi 2 T-nya itu jadinya harusnya 2pi per V dikali R. Oke. Jadi masukkan 2pi-nya, ini 2pi-nya tetap. V-nya masukkan nilai yang ini, akar L sin theta G tangen theta yang ini, terus L-nya masukkan L sin theta. Oke. Oke, nanti dapatnya 2pi akar L cos theta per G. Kenapa? Nanti kalau kita mau sederhanakan ya. Oke, sorry. Nanti kalau kita mau misalnya sederhanakan bentuknya jadi bentuk seperti ini, bisa lah saya di sini akarkan yang ini, akarkan L sin theta, tapi juga dikuadratkan. Jadi L kuadrat sin kuadrat theta supaya bisa saling membagi dengan yang di bawahnya. Makanya L-nya mati 1, ini mati di bawah. Terus sin-nya juga mati 1, ini mati di bawah. Terus G-nya tetap. Kenapa tinggal cos theta? Karena sin theta per tangen theta itu sama dengan cos theta. Makanya hasilnya jadi T sama dengan 2pi akar L cos theta per G. Ini benar, tapi kalau hanya kalian mampu menyelesaikan sampai di sini juga sudah benar sebenarnya. Jadi kita sudah untuk contoh 2 kita sudah dapat berapa kelajuan linear dan berapa periode yang diperlukan benda tersebut untuk melakukan satu putaran. Oke, tadi itu gerak melingkarnya dalam bidang horizontal. Bagaimana kalau bidangnya vertikal? Kalau bidangnya vertikal ini salah satu contohnya ya. Jadi ini yang namanya apa ya namanya di taman bermain. Jujur saya belum pernah naik beginian. Ini namanya biang lala kalau saya tidak salah. Jadi ini salah satu bentuk di mana geraknya melingkar secara vertikal. Oke, bagaimana soalnya seperti ini. Jadi ada gerak melingkar vertikal. Jadi bentuknya biang lala seperti ini, di mana dia berada dalam posisi A, posisi B, posisi C, posisi D, posisi P, dan posisi Q. Jadi dia berada dalam 5 posisi. Terus ini dihubungkan oleh tali. Yang mau kita cari itu berapa tegangan tali untuk setiap posisinya. Jadi yang mau dicari adalah TA, TB, TC, TD, TP, dan TQ-nya. Oke. Untuk menyelesaikan ini kita bisa gambar dulu diagram bebasnya. Jadi ini gambar diagram bebas dari benda tersebut, di mana kalau kita gambarkan diagram bebasnya berarti ada gaya beratnya atau mg. Ini T-nya semua, TC, TP, TB, TD, TQ. Oke, gitu. Ada TP juga, ada mg-nya. Terus dari sini kita ambil di posisi T saja ya. Sebenarnya kalian bisa mengerjakan di posisi mana saja, tapi saya diambil posisi T. Tuh, jadi ada gaya tegangan talinya TP, terus ada gaya berat. Gaya beratnya sebenarnya vertikal ke arah pusat bumi. Ini dia vertikal ke arah pusat bumi, tapi kalau kita mau luruskan dengan sumbu dengan si TP, kita bisa proyeksikan dia ke sumbu EY-nya, jadi mg cos theta. Jadi ada 2 gaya yang bekerja TP dan mg cos theta. Ingat dia geraknya vertikal. Jadi gaya yang bekerja itu di posisi sumbu Y.
Oke, kita pilih titik P sembarang. Pada titik ini, tali membentuk sudut tetap terhadap garis acuan vertikal yang ini. Tampak bahwa benda bekerja dua buah gaya dalam arah radial, yaitu gaya tegangan tali, T, dan yang positif karena dia ke atas, terus ada gaya berat, mg cos theta, yang kita beri tanda negatif karena dia ke bawah. Jadi kalau kita uraikan, sigma resultan gayanya itu jadi sama dengan T kurang mg cos theta. Ini T kurang mg cos theta. T-nya positif, mg cos theta-nya ke bawah berarti dia negatif. Jadi resultan gaya dalam arah radial, dia itu memberikan gaya sentripetal. Ingat, dia selalu ada gaya sentripetalnya untuk gerak melingkar. Jadi saya tuliskan begini, T mg cos theta sama dengan mv kuadrat. Kita sudah dapat satu persamaan. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, bisa bentuknya kita ubah ke sini. Kita pindahkan mg cos theta-nya ke ruas kanan, jadinya menjadi T sama dengan mv kuadrat per R tambah mg cos theta. Ini kalau kita keluarkan M-nya, itu jadi M-nya di sini M, terus kita kurungkan ini fv kuadrat per R, terus G cos theta-nya juga. Jadi kita dapat persamaan umumnya. Jadi T sama dengan M dikali dalam kurung V kuadrat per R tambah G cos theta ditutup kurung. Ini. Sekarang kita mau cari TA-nya berapa, TC-nya berapa, TB dan T lain-lainnya adalah berapa. Jadi karena kita sudah dapat persamaan umumnya, yang perlu kita perhatikan selanjutnya hanya sudutnya. Oke. Jadi tinggal tetanya gitu. Kalau kita pakai T titik T, kalau kita pakai kedudukan A titik A ini sebagai acuan, di mana di titik A ini kita anggap bahwa sudutnya adalah 0 derajat, maka yang lain-lain itu sudutnya akan dihitung berdasarkan sudut tersebut dengan titik A. Jadi titik A-nya 0 derajat ya. Jadi persamaan satunya bisa kita tuliskan seperti ini, TA sama dengan mv kuadrat tambah G cos 0 derajat. Tetanya ubah jadi 0 derajat. Cos 0 itu adalah 1. Ini 1, jadi selanjutnya TA-nya itu sama dengan mv kuadrat per R tambah G dikali 1, jadi tinggal G. Kita ketemu TA-nya. Oke, 1, TA-nya sudah ketemu. Oke, selanjutnya untuk TC. Selanjutnya untuk TC, ini TC-nya di sini. Berarti di posisi sudut dari posisi A ke posisi C itu dia setengah lingkaran. Berarti dia besarnya pi atau 180 derajat. Ini. Jadi persamaannya sama seperti tadi, kalian tinggal mengubah nilai tetanya jadi 180. Oke, cos 180 itu adalah minus 1. Jadi G kali minus 1, makanya di sini jadi minus G. Oke, kita dapat TC-nya. Untuk TD, TD dan TB itu sama-sama dia berada 90 derajat dari A. Untuk TD-nya. Oke, kita tahu cos 90 itu adalah cos 90 derajat itu adalah 0. Jadi di sini mv kuadrat tambah G cos 90 atau G kali 0. Jadi ini hasilnya jadi 0 ini. Makanya di sini tinggal TB-nya itu tinggal mv kuadrat per R. Ini untuk yang di sini dan yang di sini, TB dan TD-nya. Oke, selanjutnya berarti tinggal TQ dan TP-nya. Oke, ini tidak diselesaikan ya, tapi sebenarnya TQ dan TP karena kita tidak tahu pasti ini sudutnya berapa. Jadi karena dia sepertinya setengah dari 90, bisalah kita tulis berapa? Berapa sudutnya? 45 derajat. Iya, bisa kita lah 45 derajat. Jadi bisa kita cari TQ sama dengan TP-nya sama dengan M V kuadrat per R tambah G cos 45 derajat. Berapa cos 45? Ada yang tahu cos 45? Berdua akar 2, Bu. Oke, berarti di sini 1/2 akar 2 Y. Jadi, itu pembahasan untuk gerak melingkar. Jadi kita bahas tadi gerak melingkar beraturan untuk gerak melingkar yang vertikal dan horizontal. Oke,
Sebelum saya tutup, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau tidak ada, saya selesaikan untuk materi gerak melingkarnya. Oke, saya stop share ya. Nanti materinya saya share ke Google Classroom.